Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum melaksanakan kegiatan, marilah kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu tetap dalam keadaan sehat, selalu dimudahkan dan dilancarkan dalam aktivitas kita. Amin. Terima kasih untuk anak-anakku yang sudah hadir hari ini, yang sudah mau meluangkan waktunya untuk bisa berkumpul. Sebelumnya kita perkenalan dulu aja ya, karena dari kelas yang berbeda nih, gitu. Bisa sebutkan nama dan makanan favoritnya. Nah, nanti siswa selanjutnya mengulang makanan favorit temannya, dilanjut dengan perkenalan nama dan makanan favorit. Siap? Siap. Oh, dari sini? Ya. Oke, silakan. Makanan favorit saya sosis. Kenalkan, nama saya Desmond. Makanan favorit saya sebelah. Kenalkan, nama aku Nabila. Makanan favorit aku nugget. Sebelah anak-anak. Nugget. Nama saya Andra. Makanan favorit sepeda. Perkenalkan, nama saya Rangga. Makanan favorit saya nasi goreng. Oke, terima kasih. Ayo, apa tadi? Sosis. Ya, ini mah sebagai ini aja, biar kita nggak tegang gitu ya. Jadi biar ada, wah tadi pakai bahasa yang bagus, kayak bahasa Jepang gitu ya, kita bisa belajar bareng nih gitu. Oke, itu akan jelaskan kegiatan kita hari ini, kenapa kita kumpul di sini ya. Jadi itu mengadakan layanan konseling kelompok. Nah, konseling kelompok itu kita memecahkan masalah secara bersama-sama gitu ya. Jadi sebagai upaya bantuan untuk memecahkan masalah peserta didik yaitu kalian dengan dinamika kelompok. Jadi solusinya bisa dari berkelompok dari banyak orang. Kemudian tujuannya yang pertama kamu bisa menguraikan rumusan perilaku baru gitu ya, sebagai upaya untuk mengatasi perilaku bolos gitu. Kemudian yang kedua bisa menyimpulkan target perilaku yang ingin dirubah sebagai upaya untuk menurunkan perilaku bolos. Kemudian dapat menentukan rencana untuk mencapai keinginan kamu gitu, supaya bisa menurunkan perilaku bolos tadi. Nah, kemudian ada asas-asasnya nih. Yang pertama nih ada asas namanya normatif. Jadi kita di sini nanti harus menggunakan bahasa yang sopan ketika mengutarakan pendapat, ketika menceritakan pengalamannya, permasalahannya. Kemudian ketika kita ingin bertanya, ajukan tangan terlebih dahulu. Selanjutnya ada yang namanya asas keterbukaan. Jadi kalian mengutarakan permasalahannya itu tidak ada yang tutup-tutupi, supaya solusinya itu bisa dapat gitu, bisa jelas. Selanjutnya ada juga asas kesukarelaan. Jadi di sini kalian tidak dipaksa oleh ibu ya. Aduh, gitu. Jadi emang atas kemauan sendiri, supaya permasalahannya bisa terlihat. Dan yang terakhir ada asas kerahasiaan. Jadi obrolan kita hari ini di sini cukup kita sedia tahu, tidak usah disebarluaskan, tidak usah diomongkan ke yang lain. Iya, betul. Dan juga dalam proses kelompok ada yang namanya kita konseling. Ya, nanti ibu silakan ikuti ibu. Boleh pegang tangan temennya. Ya, untuk kita konseling. Oke. Nanti ketika ibu bilang saya, kalian sebutkan nama masing-masing. Ya. Kita coba dulu. Saya. Nah, tapi kata sayanya di belakang dulu. Saya menyatakan bahwa seperti itu bisa. Oke, kita mulai. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, dan menjaga
menjaga serta merahasiakan segala bentuk data dan atau keterangan lainnya yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Siap, terima kasih, selesai. Jadi kita sepakat pembicaraan kita ya selesai. Jawab di pembicaraan tadi kan. Nah, kita sepakati dulu nih, kita melaksanakan kegiatan ini mau berapa menit? 45 menit? Cukup nggak? Sepakat 45 menit? Sepakat. Siap. Apakah kalian sudah siap melaksanakan konseling kali ini? Siap. Siap? Siap. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sudah paham semua caranya aturannya? Oke. Yang pertama, Ibu memberikan contoh dulu. Jadi tema hari ini tuh permasalahan yang akan kita bahas adalah meningkatkan motivasi belajar untuk menurunkan atau mengatasi perilaku membolos. Ya, ada contoh-contohnya. Nah, sini ada contoh-contoh membolos nih. Yang pertama, bolos sekolah pada jam terakhir. Biasanya sudah mudeng di jam terakhir ya. Banyak yang kabur dari sekolah. Ada yang bawa tasnya, ada yang dititipin ke temannya, biasanya seperti itu. Kemudian yang paling sering terjadi yaitu berhenti di sekolah. Ternyata ini termasuk membolos karena tidak ikut pelajaran. Ada juga nih yang kadang-kadang keliling-keliling kelas saat jam pelajaran, betul nggak? Betul. Ya. Akhirnya nggak ikut pelajaran kan? Ya. Kemudian ada juga yang nongkrong di WC. Betul kan? Nah, ternyata penyebabnya karena motivasi belajarnya yang rendah gitu. Karena apa? Yang pertama, malas belajarnya, alasannya ya. Kemudian ada juga yang memang jenuh atau sudah bosan. Ada yang datangnya telat, akhirnya nggak mau ke sekolah. Nggak tahu tuh ada di mana, nempel di mana tuh nggak tahu gitu kan. Dampaknya banyak tuh, ternyata bisa menekan prestasi kita gitu kan. Cita-citanya jadi terhambat, nilainya turun seperti itu. Kadang juga ada yang sampai dikucilkan temannya, dianggap terus itu mah ada suka bolos, bener nggak? Iya. Ya agak-agak gimana gitu. Nah, contohnya seperti ini. Kira-kira untuk teman-teman semua ada yang mengalami masalah ini nggak? Ternyata semua mengalami. Oke, karena semuanya mengalami, mari kita pecahkan atau hari solusinya. Bisa ceritakan terlebih dahulu permasalahannya, jenis kalian mulai seperti apa gitu ya. Ibu karena tadi perkenalan dari sini, maka kita ceritakan permasalahannya dari sebelah kanan Ibu. Silahkan, Enggak. Jadi waktu saya belajar di jam terakhir, saya merasa jenuh, jadi saya memutuskan untuk meninggalkan pelajaran dan pergi ke warnet. Tidak langsung pulang ke rumah. Di warnet saya bermain games dan menghabiskan waktu lama di sana. Oke, ternyata masalah yang dialami adalah karena bosan di jam terakhir ya, berarti ada di sini. Gitu. Oke, tapi memang tidak pulang ke rumah, pulang dulu. Oke, Andre silakan. Saya tidak mengikuti pelajaran Inggris karena saya tidak suka bahasa Inggris. Terus saya nongkrong di WC. Oke, karena apa penyebabnya? Karena Belum menjadi tugasnya atau karena memang harus? Oke, benar. ya karena saya tidak perlu mengerjakan tugasnya. Jadi takut sih sebenarnya ya, akhirnya Maaf. ya oke, takut dimarahin akhirnya lolos deh gitu ya. Oke, ayah silakan nih. Aku waktu itu pernah bolos pas pelajaran seni budaya, soalnya bosan. Terus tugasnya juga masih pada numpuk, belum selesai, jadi bolos pura-pura sakit ke UKS. Oke, Di sana. iya berarti. Sampai jam pelajaran terakhir. Oke, jadi memang bolos juga bisa dari ya kita berbohong ke guru untuk diam di kantin itu sudah jelas kamu dari sekolah gitu ya. Tidur maksudnya ke UKS padahal memang untuk menghindari guru pelajaran. Oke, karena tugasnya
selesai sama ya. Ya. Jadi ya siap. Pelajaran itu aku nggak paham sama sekali dengan materi yang disampaikan sama guru. Terus ada kegiatan di luar kelas aku ikut. Pas kegiatannya selesai tapi ada waktu aku lama main jadi gak masuk lagi. Sama ya, bolos ya. Saat jam pelajarannya akhirnya sudah selesai tapi di lama-lama gitu. Akhirnya nggak masuk lagi gitu. Udah kemana? Sampai pulang. Masya Allah. Oke, siap. Saya kamu bisa Nanti ya. Teman, ada temannya jadi anteng ya. Di WC ada temannya juga. Ada Ngumpul. Oke, kalau sendirian di WC mah ada seru ya. iya. Jadi emang ngepasnya ada teman juga. Iya. ngobrol-ngobrol gitu sampai pulang. Di UPS juga ada teman. Enggak, kalau di UPS emang niatnya kayak tidur sampai jam. Oke, biar tenang. Nah, dari semua masalah kalian yang kira-kira ingin kita bahas yang menurut kalian hari ini mendesak atau menurut kita sendiri yang mendesak, punyanya siapa? Kenapa Raka? Gampang banget sih itu. Iya, pulang Gak ke sekolah, gak pulang dulu. Gak ganti baju, gak Oh, jadi karena kalian masih tetap di area sekolah. Iya. Tapi tetap salah kan? Baik. Ini tapi parah. Hanya yang hujan gitu ya. Iya. Boleh ya, punya Rangga nggak apa? Oke. Karena Rangga juga ingin masalahnya selesai kan? Ya, nanti kita bantu. Ya. Kemudian boleh nggak Rangga ceritakan kembali permasalahannya secara rinci gitu ya, supaya kita lebih paham. Sebenarnya tadi sudah sekilas sudah memahami, cuma bisa lebih dijelaskan kembali. Jadi waktu saya bolos sekolah itu karena gurunya yang bikin males, jadi saya tidak mengikuti. Terus saya naik pagar sekolah, ya, terus saya pergi ke warnet. Di sana saya main bersama teman karena udah direncanakan dari awal. Karena gurunya kena kemarin itu, jadi dari awal. Terus kita bareng keluar, kita pergi ke warnet. Di sana kita main bareng sampai sore. Oh, sampai sore juga. Terus sampai pulang. Udah dia pro ada sampai. Ya, jadi Maksudnya marah. sampai sore lagi. Jadi memang Rangga sudah merencanakan ya ingin keluar, misalnya nggak belajar gitu ya, emang males juga belajarnya, bikin merasa jenuh gitu ya, yang kelas. Pas jam terakhir nggak ada guru, tapi memang masih tetap salah karena belum waktunya pulang. Jadi di warnanya lama pula gitu ya, berarti nggak langsung pulang ke rumah. Berarti tidak diurus sama gitu ya. Nah, kira-kira teman-teman di sini ada yang mau memberikan solusi atau menanggapi nggak masalah Rangga? Jadi harus mencari teman yang pas buat belajar. Jadi dari teman yang memang ajarannya asik buat belajar, dia sama saya ya. Dan dia pun kayak, oh iya aku harus ngikutin dia nih, dia gini, aku harus ngikutin aku. Jangan menyesal gitu. Oke. Pilih lecet. Iya, nanti jatuh loh. Magernya atau dianya? Motornya. Jadi Rangga tadi ada masukan dari Dasia. Sebisa mungkin kita cari teman yang bisa membawa kita jadi lebih baik gitu ya. Karena kan ini sudah jadian sama temen nih, gitu ya. Mau aja temennya gitu. Berarti lebih baik kita agak bukan merenggang hubungan ya. Cuma ketika dia mengajak hal itu, udah deh kita stop dulu. Jadi cari teman yang sekiranya pas. Oke, gitu. Ada lagi yang mau menanggapi pernyataan Dasia? Setuju? Ada yang mau menambahkan kembali? Jadi memang di sini faktornya memang sudah jelas karena motivasi belajarnya kita juga karena ada malas belajar, kemudian ada jenuh lah ya, gitu kan. Ada juga faktor teman, sebenarnya diri sendiri sih gitu ya. Cuman akhirnya karena punya keinginannya sama gitu akhirnya ya ikut kemudian memang tadi solusinya bisa
bisa apa namanya mencari iya kemudian ini itu ada namanya LKPD ya, jadi kita bisa di sini tentang masalah kita nanti sambil ibu menjelaskan juga pengisiannya dan poin-poin. Meskipun masalahnya punya rangka, tapi kita mengisi sama-sama mengisi ya. Kalian mau coba nggak? Boleh? Diambil dulu pulpennya. Pensil atau pulpen nggak apa-apa. Biar ada aja. Udah bawa pulpennya? Oh, diambilin. Sia-sia punya banyak pulpennya. Banyak banget sih. Ih, bagus. Ini. Coba dia kalau cewek banyak. Ya jangan punya aku. Nah, kita isi yang LKPD terlebih dahulu ya. Jadi di sini ada yang namanya want atau tadi apa itu? Keinginan. Oke, keinginan kalian khususnya Rangga. Coba keinginannya apa? Maksudnya bisa dengan cita-citanya mau gimana? Kemudian mungkin ada yang ingin sampai ke saat ini nih, tahun-tahun ini tuh apa? Karena kelas 9 kayaknya sebentar lagi. Oh, ke sekolah favorit punya Rangga. Boleh silakan dicatat di situ. Nanti ingin ke sekolah favorit. Misalnya Andre ingin apa Andre? Ingin masuk ke SMK. SMK 3, siap, silakan boleh. Mana sayang? Ingin keinginannya yang oh yang ya siap mau kemana? Pengennya Nabila ya? Nabila ingin kemana? pengen ke Nah, selain cita-cita ingin ke sekolah yang diinginkan, mungkin ada keinginan yang lain boleh ya? Nggak mesti harus itu saja. Nah, kalau ibu nih contohnya gitu ya, kalau ini tadi tentu karena kelas 9 gitu ya, saya masuk sekolah yang kemana. Kemudian ada juga yang misalnya pengen peringkatnya jadi naik, yang tadinya nilainya turun gitu. Ada juga yang pengen mungkin cita-citanya jadi guru. Kalau ibu memang cita-citanya pengen jadi guru. Sudah nomor 1? sudah. Salah. Hanya kita tunggu dulu. Oke, sekarang yang kedua yaitu ada yang namanya doing and direction. Jadi yang kita lakukan gitu ya. Nih dari kan tadi keinginannya jadi apa nih? Nah kira-kira apa sih yang sudah kamu lakukan dalam mencapai keinginan kamu? Gitu. Coba apa? Sering bolos. Iya ya. Tapi dalam pelajaran yang kita mau pelajaran Sering bos masih suka males-malesan ya. Gak apa-apa sok, gak apa-apa. Karena ini antara kita doang, yang itu ditulis nggak apa-apa. Jadi memang yang kita lakukan baru-baru ini seringnya mungkin ya sering ngabain tugas itu masih suka. Bolong-bolong tugasnya ya. Saya apalagi suka yang sering dilakukan saat ini nih. Begadang masih suka nggak? Masih begadang dong gitu ya. Tapi kan jadi telat ya bangunnya. Masih suka males belajar ya? Nggak apa-apa, ini soalnya cuma antara kita saja yang tahu. Ini nggak akan ibu kasih lihat di sini. Sudah? Sudah. Nah, yang ketiga ada evaluasi. Jadi kalian bisa dinilai, maksudnya kalian bisa menilai itu
tindakan kamu sudah sesuai belum sama keinginan. Jadi maksudnya untuk mencapai keinginan itu yang kalian lakukan saat ini, apakah itu mendukung untuk mencapai keinginannya? Tidak. Tidak. Jadi 80% tidak akan tercapai. Boleh silakan ditulis. Jadi memang masih belum bisa sampai karena perilaku kitanya yang belum berubah. Ini bisa sebagai refleksi diri nanti ya kalau di rumah ya. Kalian bisa menilai maksudnya ketika kita punya masalah. Nah ini bisa diterapkan. Sudah? Dan yang terakhir ada planning. Planning itu rencana. Ya, rencana kita supaya nomor 1 tuh kan keinginannya apa? Kira-kira nih biar keinginan kita dapat tercapai apa sih yang ingin kita lakukan? Tentunya merubah perilaku sifat. Iya betul, sifat baru atau perilaku yang baru menjadi baik. Nah sudah disadari itu ya dari poin nomor 2 ya. Sudah, boleh disimpan dulu di file. Silakan kasih nama sama kelasnya jangan lupa ya. Oke, sudah. Yuk, karena kita mau membahas punyanya Rangga, gitu ya. Kita gak apa-apa Rangga dibacakan dulu ya. Maksudnya kita bahas satu persatu punya Rangga. Untuk teman-teman yang lain, ya jangan lupa. Yang pertama Rangga silakan dibuka yang tadi. Nomor 1, kawan-kawan ini huruf apa? W. Sini ada nggak? Ada. Oke, W untuk won. Won itu tadi apa? Keinginan. Oke. Ibu mau nanya Rangga keinginan Rangga itu apa? Saya favorit mendapatkan gaji besar dan mencapai cita-cita. Cita-citanya menjadi apa? Amin. Amin ya Allah, amin. Biar ibu nanti kalau ada sakit bisa berobat. Oke. Saya gratis. Bagus ya. Spesial buat ibu. Oke. Ya Allah. Amin. Well untuk won itu keinginannya tadi katanya ingin masuk ke sekolah kemudian masuk dan ingin jadi ya kira-kira sudah mendapatkan apa yang Rangga inginkan nggak dengan permasalahan saat ini? Ya. Suka besar, suka budaya, Oh udah ada. harus belajar, Jadi memang tidak masuk ke kelasnya selain dari malas untuk ditolak ada yang lain yaitu tugasnya belum selesai. Jadi takut dari gitu ya. Takut lagi. Oke. Kemudian boleh nanti yang kedua itu ada apa? D. D untuk oke betul itu tadi upaya apa yang sudah dilakukan untuk mencapai keinginan. Jadi punyanya Rangga bisa dibacakan nggak? Apa yang sudah dilakukan? jadi bakalan lagi belajar, terus bakalan puasa, sedangkan tidur malam atau begadang. Oh, jadi emang masih suka begadang, masih suka malas-malasan, sama satu lagi. Udah. Oke, mungkin teman-teman di sini ada yang mau apa namanya? Tadi memberikan solusi
begadang. Ya, kira-kira ada yang mau memberikan solusi nih atau masukan untuk Rangga? Tindakan yang harus dilakukan itu apa? Kan cita-citanya tadi ingin jadi dokter, pekerjaan yang masuk sekolah yang dia inginkan, tapi dengan tindakannya masih sesuai nggak? Enggak. Oke, kira-kira apa yang harus dilakukan Rangga? Jangan begadang. Iya. Ya. Begadang boleh, tapi begadangnya harus yang baiklah. Begadang boleh, intinya begadang boleh. Jadi malam tuh kerjain tugas itu. Terus jangan leha-leha kalau ada Iya. tugas tuh. Ya. Terus Jangan malas-malasan. ya dikecep. Rangga di masukan dari teman-temannya bisa dilaksanakan. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan masukan. Jadi katanya begadang boleh, cuma memang yang kalau misal ada yang butuh begadang juga, memang jangan terlalu malam ya, biar paginya bangunnya segar. Kemudian coba Rangga dipikirkan kembali perilaku apa, tadi ya, perilaku apa yang bisa membantu kamu untuk mengatasi perilaku bolos ini. Coba diri jadi lebih baik. Nah, dari siswa yang mana? Sopan santun. Sopan santun, ya. Menurut dulu ya. Siap betul apa saya? Taati peraturan sekolah juga. Taati peraturan sekolah. Oke. Semoga ini bisa untuk solusi diri kita sendiri ya. Jadi kita berkaca ataupun mungkin saya kayaknya ada beberapa hal yang sama nih masalahnya kayak Rangga gitu ya. Itu juga bisa masukkan untuk betul. Kemudian poin yang ketiga ada itu evaluasi. Jadi evaluasinya tadi gimana? Intinya ya, kira-kira tuh tadi yang poin nomor 1 dan 2 apakah sesuai enggak? Apakah perilaku yang dilakukan saat ini tuh bisa mencapai keinginan kamu? Boleh dibacakan? Saya merubah diri saya jadi lebih baik karena ingin memberikan kecerdasan. Oke, ingin merubah perilaku gitu ya, supaya bisa mencapai cita-cita karena tindakannya belum sesuai, ya karena belum pas gitu ya. Hal yang penting ternyata tidak mendukung Sesuai dengan keinginan. tidak sesuai dengan keinginan. Iya. Oh iya benar, ibu mau nanya, apakah tindakan bolos ini tuh emang keinginan dari Rangga? Ini masih pengen gitu ya. Cuma karena melihat lagi tujuan awalnya Rangga ini jadi apa? Berarti perilakunya ada. Jadi memang salah ya ternyata keinginan Rangga inginnya jadi misalnya sekolahnya favorit, kemudian cita-citanya ingin jadi dokter, ternyata yang Rangga lakukan yang keinginan sekarang yang dilakukan itu membawa jadi belum baik. Sama nih, apakah tindakan membolos ini memberi manfaat nggak? Merugikan. Oke, terus habiskan uang banget bener ya, habis banyak ya. Harus manjat pagar juga, takut jatuh manjat pagar. Nanti lecet, Iya. nanti sakit. Bawah. Gelana. Mulai juga menurun. Iya, ini. Tapi memang Rangga ketika udah melakukan bolos ini, memang nilainya agak nilai pelajarannya. Sama guru tuh udah ditandain. Ini pernah bolos. Ya, jadi memang jadi sorot ya. Jadi ternyata tidak ada manfaatnya ternyata ya awalnya. Betul. Yang terakhir berarti ya. Yang terakhir dulu. Untuk apa kira-kira baik? Planning itu apa? Sesuai dengan yang harus dilakukan untuk mencapai keinginan. Oke, kira-kira bisa nggak menentukan sekarang kan direncanakan tadi ingin seperti apa gitu buat cita-citanya atau keinginannya bisa tercapai. Semoga sifatnya jadi lebih baik. Mengubah sifat jadi lebih baik.
kapan begadang untuk bermain game tapi begadang untuk mengerjakan tugas, Ya, dan kapan tadi mengerjakan tugas siap. masuk ke sekolah. Ya, jadi masuk ke sekolah bisa itu tepat waktu, mengikuti semua mata pelajaran gitu ya. Ya, tambah tadi itu ya. Tadi hebat dulu, jadi begadangnya karena tadi mungkin nanti bukan main siap. Jadi akhirnya tugasnya bisa selesai, gitu kan ya. Di sekolah nyaman, tenang, betul nyaman. Oke, ada satu lembar lagi yang itu namanya rencana tindakan. Jadi di sini kita akan merumuskan ke depannya mau seperti apa. Karena semuanya sih sama ya, sama-sama itu membawa yang pernah membawa dan saat ini lagi gitu kan ya. Karena diulang, berarti kan itu berulang-ulang kita melakukan ini, jadi menurut itu harus segera diatasi ya. Nah, jadi kan kita akan merumuskan perilaku baru namanya. Ya, mari kita tadi betul sifatnya mau jadi kayak gimana, kedepannya kita akan seperti apa, bisa kalian cantumkan di lembar itu. Contohnya misalnya ya, jadi di sini ada kata misalnya saya tuh berjanji akan bagaimana, kemudian rencananya tuh mau kayak gimana aja kalian tuh. Kayak tadi mungkin Rangga akan mengubah perilaku menjadi lebih baik itu pertama tidak akan melakukan bolos kembali, lain apalagi menghabiskan uang betul, kemudian begadangnya bukan untuk apa? Itu harus. Nah, jadi silakan pokoknya bahasa kalian aja nggak apa-apa, sebisanya aja yang kalian inginkan lah. Apa? Oh iya. Jadi misalnya kan ada yang bolos nih ya, bolos. Nah kira-kira yang yang bolosnya mau kayak gimana? Oh tadi kan masih seneng nih masuk ya, kan dia udah ngobrol sama teman-teman yang misalnya ingin kasih kaget lagi, saya janji misalnya nggak akan nongkrong di mana lagi gitu loh. Tadi itu ada yang suka begadang nggak? Nah itu kan sekolahnya jadi sederhana aja gitu kalau misalnya ya. Nah jadi mungkin bisa tuh di luar. Dan Andre tadi tugasnya ya belum clear ya. Jadi tadi seperti masukan Andre begadangnya untuk mengerjakan tugas. 5 menit cukup sayangnya. 5 menit cukup ya.
damai. Oh, nggak biasa. Ya. Soalnya enak sama jualan gitu, ya. Biar lebih kekeluargaan ya kita kalau penjelasan juga. Kalau penjelasan ya, nggak ada sekat ya di antara kita ya. Iya. Asik. Sudah? Dan Mantap. Ada apanya tuh? Nanti itu ajarin langsung dipakai ya. Itu biasa seneng boleh. Oke, sudah semua. Ini nggak apa-apa, nggak usah dibacakan dulu ya. Ini bisa kita baca lagi. Selanjutnya nih karena apa namanya waktu kita 50 menit dan 18 sudah apa namanya sudah semua tahap kita laksanakan, solusinya sudah dapat rangkaian. Kira-kira ayo kita simpulkan nih kegiatan kita hari ini. Kita tadi membahas apa saja? Jadi kita simpulkan bersama-sama bahwa kegiatan ini kita bahas apa aja? Soal bolos sekolah dengan penyebabnya apa saja? Tugas. Jenuh, bosan sama pelajarannya. bosan sama pelajaran serta tugas. Dan diutamakan dampaknya ternyata akhirnya kita prestasinya menurun, kemudian juga nilai ya kan ya Jadi buruk. betul, kemudian di mata guru juga kita Jelek. dan kalau teman-teman yang lain juga ada yang sampai menjauhi ya. Ya, seperti itu. Ya, sama biasa bolos, ada baturan, nah ada bahasa seperti itu. Jadi tadi memang penyebabnya karena motivasi belajar yang rendah, sehingga penyebabnya itu bolos dan akhirnya dampaknya itu ya nggak enak juga ke kita juga, dikucilkan dan sebagainya. Maka solusi yang tepat tadi apa namanya tidak begadang untuk dia, tapi untuk mengerjakan tugas nggak apa-apa, lebih rajin lagi datang ke sekolahnya, jadi datang tepat waktu, ya seperti itu. Dan juga memang membuat perilaku kita menjadi perilaku yang lebih baik, itu jadi siswa yang teladan, rajin, apalagi Tampil. apalagi Gembira. sopan santun dan gembira, betul. Pak, oke, kesimpulan sudah. Ibu ingin tanya kesan kamu mengikuti kegiatan konseling kelompok bareng Ibu gimana? Seperti kayak uang dari kerja. Jadi Bebannya sudah berkurang, Ya, ada. lebih lega, sudah menemukan solusi, menyenangkan juga. Alhamdulillah menyenangkan. Gak tegang berarti baru. Enggak. Asik ya, alhamdulillah. Menambah keluargaan. Asik jadi kita ketahui ya. iya. Wah sih gini ya, pulang-pulang. Tapi sama-sama jadi lebih Baik. Terus seperti Jadi itu. sukses kita sama. Amin. Amin, ya Allah, amin. Ibu doakan semoga cita-cita kamu semua dapat tercapai. Amin. Kemudian bisa menjadi lebih baik lagi. Amin. Serta dibanyakan rezekinya. Asik, tidak banyak. Buat pesan ini ya. Iya, keren. Merinding. Oke, dan karena waktunya sudah habis, nanti kan ada evaluasi hasil. Jadi Ibu akan kirim link Google Form, ya. Kita kan sudah bikin grup, nanti Ibu share di grup, di rumah bisa sambil lagi nyantai ngisi ya. Ya, jadi itu nanti untuk Ibu ingin tahu berhasil nggak sih kita melaksanakan kegiatan kali ini seperti itu. Dan kita akan merencanakan nih tindak lanjut kita dari konsul kelompok. Kita akan ketemu kembali di pertemuan selanjutnya karena kan baru punya rangga yang kita bahas. Nanti Ibu ingin membahas lagi permasalahan punya kalian. Nanti siapa lagi yang akan kita bahas cuman di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi tapi ini akan Ibu simpan dulu ya. Nanti kita bahas lagi nanti disimpan akhirnya dibagikan kembali saat pertemuan selanjutnya. Oke, di sini. Nanti untuk waktu dan tempat serta jamnya gitu ya. Nanti Ibu kabari lagi ya. Siap.
Sebelum kita mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, yang menyinggung perasaan kalian. Maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari pulang, Marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Oke, terima kasih Neng. Itu tadi kuliahnya. Desumais. Ya, terima semuanya. Sami-sami.